Departemen pertama itu namanya Departemen Eksplorasi Laut. Kemudian baru nanti berubah menjadi Departemen Kelautan Perikanan. Ikan-ikan di high seas itu kan ikan-ikan yang bernilai mahal. Itu kan seperti tuna apa dan sebagainya. Ikan itu kalau added value-nya makin tambah kalau diproses di dalam negeri, diekspor. Tidak semua ikan juga bernilai tambah kalau diolah. Sebab ikan itu punya sifat yang sangat berbeda. Kalau dia makin hidup, itu makin mahal. Kalau kita di restoran kan, kalau kita di restoran Bandar Jakarta misalnya, beli ikan yang masih dipertahankan hidup, dimasak pasti mahal, berkali lipat. Tapi ikan makin diolah makin murah. Coba ikan kalengan kan murah-murah. Ini kan diatur daerah tangkapannya. Misalnya si A minta izin ke Arafura, dikasih izin ke Samudra Hindia, misalnya. Belum tentu dapat sesuai idaman dia yang sementara Arafura sudah penuh, sudah overfishing kan harus dipindahkan ke yang masih underfishing. Tetapi total produksi penangkapan belum tentu menutupi biaya. Jadi usaha itu kan mesti dilakukan dua hal. Untuk usaha perikanan tangkap bisa sustain, itu paling enggak profit margin para pengusaha maupun nelayan mencukupi untuk hidup kan. Paling tidak wajar pada profitnya. Tapi kalau misalnya biaya operasi itu mepet, ikannya juga susah nyarinya karena salah ngitung. Tadi pemerintah ada kesalahan dalam MSY-nya, dalam stoknya. Dan jadi ini persoalan yang perlu diselesaikan. Marine itu lebih cenderung ke biologi, biota. Tapi kalau maritime cenderung di wilayah laut, di permukaan. Jadi kalau bicara maritim itu domainnya di Kementerian Perhubungan. Tapi kalau marine domainnya ada di Kementerian Kelautan Perikanan. Jadi itu yang membedakan. Dan ini banyak orang tidak memahami. Halo sahabat Indonesia, salam sehat. Bertemu dengan saya Mulyanto, kali ini kita mencoba untuk ngobrol di persoalan Laut Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di seluruh dunia. Bahkan 2/3 dari luas wilayah laut ini adalah menjadi satu aset bangsa kita. Tetapi apalah artinya begitu besar aset laut kita tidak dapat memberdayakan laut menjadi sebuah sumber kontribusi untuk pendapatan negara. Bagaimana tata kelola laut untuk bisa memberikan kontribusi maksimal bagi penyelenggaraan negara? Kali ini saya mengundang seorang pakar kelautan yang tentu juga kita masih berpikir bagaimana laut menghasilkan sumber daya baik ikan maupun jenis lain, termasuk juga sumber daya mineral yang ada di sana. Kali ini kembali saya bersama dengan Dr. Aji Sularso. Selamat datang di studio Pak Aji. Selamat datang Pak Mulyanto. Terima kasih dan saya sangat ingin sekali mengulas persoalan tata kelola laut yang tentu sudah sekian tahun, bahkan ada beberapa pihak yang mengatakan selama Orde Baru kita bias di dalam konsentrasi pembangunan kita memunggungi laut, Pak. Nah, di awal tahun pemerintahan Jokowi ini menjadi sebuah konsep besar bahwa negara kita adalah harus menjadi poros maritim dunia. Tetapi apakah status negara maritim ini sudah menjadi atribut kita atau belum? Itu adalah tergantung bagaimana kita mengelola laut kita sendiri. Saya tahu persis bahwa Pak Aji Sularso pernah duduk dalam suatu kelembagaan di pemerintahan. Tentu memiliki beberapa hal yang patut saya dengar dan sahabat Indonesia untuk mengetahui seberapa jauh sebetulnya tata kelola laut ini semenjak pemerintahan Gus Dur, Pak ya. Tahun 2000 sekitar ya. 2000. Mulai dari Departemen Kelautan dan Perikanan sampai dengan yang posisi sekarang ini. Tentu harapan masyarakat Indonesia yang sudah begitu merindukan bagaimana kita mengeksploitasi laut kita ini menunggu-nunggu ini. Karena beberapa
periode yang lalu kita begitu lekat dengan pernyataan Ibu Susi bagaimana kedaulatan laut sebagai sumber perikanan itu begitu menggema, Pak. Nah, sekarang ini saya melihat beberapa hal yang terkait dengan persoalan perikanan ini mulai tidak begitu kedengaran. Pak Aji, apa yang bisa Pak Aji sampaikan di persoalan-persoalan laut ini yang bisa paling tidak menjadi penghambat untuk bisa lebih maju mengelola laut kita ini, Pak? Ya. Baik, terima kasih. Jadi kalau saya mencoba supaya runtut gitu ya, flashback ke belakang dulu. Jadi perkembangan pembangunan kelautan plus perikanan di Indonesia seperti apa perjalanannya. Menarik sekali, Pak. Ya, satu ya. Baru yang kedua bicara yang ada sekarang dan bicara yang ke depan. Kan kira-kira gitu ya, tiga bagian. Ya. Nah, yang pertama kalau kita kilas balik, jadi di zaman Orde Baru itu sektor perikanan itu di bawahnya Kementerian Pertanian. Di bawahnya satu. Betul. Ini bicara kelembagaan. Jadi artinya laut yang luas yang sebetulnya potensi sumber dayanya tidak hanya ikan, itu baru dikelola ikannya itu pun di bawah pertanian. Maka karena belum ada departemen atau Kementerian Kelautan Perikanan waktu itu belum ada. Tapi yang ada adalah Departemen Pertanian, salah satu dirjennya itu Dirjen Perikanan. Maka pada waktu Gus Dur membentuk kabinet baru dan melahirkan satu departemen, namanya waktu itu Departemen Eksplorasi Laut. Departemen Eksplorasi Laut. DEL, disingkat DEL gitu kan. Jadi intinya, jadi saya tahu pembicaraan almarhum Pak Sarwono, menteri pertama yang diangkat Gus Dur dengan Gus Dur itu, karena saya diceritai oleh Pak Sarwono dan di dalam buku memoirnya juga ada. Itu kan waktu itu yang penting Gus Dur itu punya ide harus ada ini Departemen Kelautan. Jadi akhirnya Pak Sarwono terjadi diskusi gitu, arahnya kemana? Terserah, kamu atur aja. Akhirnya kita berkesimpulan waktu itu, saya dengan Pak Sarwono sebagai orang pertama pengawal Departemen Eksplorasi Laut. Saya dari Angkatan Laut pangkat kolonel ditarik. Karena saya sebelumnya di luar saya aktivis lingkungan bersama Pak Sarwono, jadi kenal mungkin. Lalu melalui Pak Indro Yono di situ dan Dirjen Riset Eksplorasi Laut Pak Indro Yono Susilo yang mantan Menko Maritim narik saya sebagai direktur, gitu kan. Jadi saya penugasan oleh Kasal setahun aja lah. Jadi karena diminta. Itu pertama sejarahnya. Sehingga departemen pertama itu namanya Departemen Eksplorasi Laut. Kemudian baru nanti berubah menjadi Departemen Kelautan Perikanan setelah itu. Kan gitu ya. Nah, intinya waktu itu pemikirannya perikanan harus bedol desa. Jadi seluruh PNS-nya, ASN dari luar struktural Kementerian Pertanian. Iya, ditarik dari Kementerian Pertanian, Dirjen Perikanan itu diambil bedol desa. Bedol desa. Nah, kemudian menjadi embrionya lembaga baru itu, Pak ya. Iya, jadi karena Departemen Eksplorasi nggak punya ini kan. Loh, kita kalau hanya eksplorasi aja kan hanya istilahnya hanya riset gitu aja kan, tapi tidak bisa secara teknis, nggak punya juga komoditas. Makanya diambillah Dirjen Perikanan bedol desa, PNS-nya pindah alih ke Departemen Kelautan. Nah, jadi saya setahun di Direktur Eksplorasi Laut, Dirjen Eksplorasi Laut, saya Direktur Wilayah Laut, membuat pertama kali implikasi dari Undang-Undang Otonomi Daerah, yaitu wilayah laut daerah dan sebagainya, kita buat petanya, kerjasama dengan Bagus Surtanal dan Pusidros waktu itu. Jadilah itu barang. Tapi saya ditarik lagi ke Angkatan Laut, kemudian ganti menteri, Pak Romin, saya ditarik lagi jadi Sesdijen Perikanan Tangkap. Di situ saya mulai membangun satu sistem dengan para direktur itu, perizinan satu atap. Jadi waktu itu pendapatan dari perikanan itu kan terutama dari ZTE itu kan dari kapal-kapal asing yang sudah beroperasi di Indonesia. Jadi namanya pungutan PNBP ZTE waktu itu. Hanya untuk kapal asing saja? Kapal asing yang beroperasi di Indonesia. Dia menggunakan pola charter dan sebagainya, Pak, beralih bendera Indonesia, gitu kan. Tapi akhirnya kita berpikir harus ditertibkan ini. Jadi kami membuat aturan waktu itu sampai keluar peraturan menteri untuk kapal asing itu harus punya perjanjian bilateral. Lalu mereka diberikan izin, diberikan kuota, lalu bayar dalam US dollar. Berdasarkan kuota yang dia dapat pada saat. Jadi akhirnya dengan Cina dikasih berapa ratus kapal, Filipina berapa ratus kapal, lalu Thailand berapa ratus, tiga negara. Jadi pakai perjanjian bilateral dikontrol oleh dua direktur jenderal. Jadi
saya sebagai Sesdit sering sekali bilateral untuk mengatur mekanisme pengaturan, dan itu hasil pendapatan negara dari itu cukup besar sekali. Bahkan yang tahun 2022 saya monitor sekitar 700 miliar Pak dari perikanan tangkap. Tapi waktu itu kan yang paling besar justru dari kapal asing, karena kapal Indonesia waktu itu baru penertiban pengenaan pungutan. Jadi sempat saya di demo juga. Ini pasti ada gejolak Pak ya waktu itu? Masih gejolak. Jadi karena waktu itu sistem pungutan kan kita tagihkan kepada para nelayan yang punya kapal kita, yang GT-nya kecil. Itu luar biasa Pak, artinya langkah yang memang luar biasa hambatan. Luar biasa. Jadi kita perizinan satu atap itu jemput bola menyelesaikan persoalan sisa-sisa lalu yang banyak kapal ilegal. Kita legalkan pakai izin yang bilateral. Lalu terjadi kita membentuk tim gitu ya, jemput bola perizinan itu perizinan cepat, karena dulu isunya kan izin perikanan lama, dan kalau tuh ada uang itu banyak pungli yang masuk ke kantongnya pejabat gitu. Itu yang dalam program silat Pak ya? Enggak, saya dulu perizinan cepat belum jemput bola. Jadi kita keliling tim safari mulai dari Sabang sampai Merauke, izin di tempat kita selesaikan semua dan itu clear. Akhirnya kemudian setelah ganti menteri, ganti kebijakan, yang kapal asing di stop, sehingga nasib kapal asing yang sudah masuk ke Indonesia sudah ganti bendera juga jadi masalah, termasuk moratorium zamannya Bu Susi itu kan. Moratorium sampai sekarang mungkin baru mau dibuka lagi, tapi sudah kadung sulit ya dari sisi kapal asing mau diimpor. Ini saya lihatnya itu dengan kebijakan yang baru sekarang kan dibuka namanya penangkapan ikan terukur, PIT. Sudah ada PP-nya, penangkapan ikan terukur untuk perikanan tangkap. Nah, ini dalam perjalanan. Jadi kelembagaannya seperti itu. Nah, sekarang sudah Departemen Kelautan, Kementerian Kelautan Perikanan sudah makin maju, makin berkembang. Tapi lagi-lagi kan terjadi fluktuasi lah. Artinya dinamika perjalanan itu kan tentu sangat tergantung dari menterinya juga ya. Karena di dalam sistem politik kabinet Indonesia ini kan tidak ada kabinet oposisi sebetulnya ya. Kalau kayak negara lain kan, kalau kita kan menteri-menteri pembantu presiden, otomatis menteri itu sangat berpengaruh kepada arah kebijakan kementerian di eranya pasti. Jadi menteri itu dominan. Kalau kita bandingkan negara lain misalnya kan dia enggak seperti itu ya. Kalau menteri itu adalah anggota parlemen yang kubunya pemerintah, baru nanti ada menteri bayangan yang kabinet oposisi. Jadi kira-kira seperti itu, sehingga kita memang di Indonesia ini kementerian itu sangat sensitif dan rawan terhadap kebijakannya menteri kan. Jadi kalau menteri arahnya ke sana lebih dominan, ya dia bisa mengeluarkan peraturan menteri. Ini yang terjadi sekarang begitu. Terjadi suatu perubahan dari waktu ke waktu, sehingga kalau ditarik garis pokoknya itu terasa dampaknya kepada industri perikanan kan seperti itu ya. Jadi sekarang kalau dilihat perjalanan dulu sudah kelihatan industri makin maju. Tapi sekarang kayak industri perikanan banyak tutup, banyak pada dijual, belum laku juga ya. Industri pengolahan kita ada kelemahan di situ kan. Jadi kalau kita bersaing dengan negara lain misalnya, kita kalah jauh dengan Thailand, di mana Thailand sebenarnya lautnya tidak punya resources seperti kita. Pertanyaannya kan itu, kenapa negara kita kaya ikan, tapi kok kurang ya? Nah, jadi sekarang sudah mulai dikembangkan dua area yang saling mulai maju bareng, yaitu kelautannya dan perikanannya. Kelautan dan perikanan. Jadi makanya kalau bicara pendapatan negara bukan pajak, saya baru baca sebelum di sini saya sudah baca berita bahwa sekarang PNBP Kelautan Perikanan sudah melebihi dari anggarannya. Artinya sudah surplus kan. Sudah surplus ya. Jadi kalau misalnya anggaran APBN, anggaran belanjanya 1,3 triliun gitu, tapi sekarang pendapatan negara bukan pajaknya itu sudah lebih. Nah, itu berarti sudah surplus. Tapi dari mana? Nah, tadi banyak selain perikanan dikembangkan pendapatan negara bukan pajak itu dari yang lainnya. Seperti misalnya pengelolaan tata ruang laut. Jadi kalau orang mau izin, sekarang kan sudah ada PBB laut. Jadi bukan hanya PBB di darat. Jadi kalau ada bangunan di atas air, itu harus dihitung berapa airnya, berapa hektar. Nanti bisa bayar ke negara cukup mahal. Jadi pengalaman saya
pernah jadi Ini direktur. aspek apresialnya siapa Pak yang menghitung tadi? Ada dirjen, ya? ada dirjen pesisir kan. Oh, masih di Kementerian Kelautan. Masih di Kementerian. Jadi ada aturannya jelas gitu. Lalu izin-izinnya juga nanti jadi dari perizinan, kemudian dari budidaya misalnya, semua izin kan juga bayar. Nggak ada. Sekarang semua izin itu bayar lah. Nah sekarang dikembangkan yang tadi ada kabel laut yang itu menempati ruang laut, otomatis harus bayar. Jadi semua penggunaan laut mulai dari pesisir itu sekarang harus bayar. Dulu kan tidak. Nah, dulu dianggap bebas gitu kan. Sekarang harus bayar. Nah jadi banyak hal yang sekarang lagi dikembangkan untuk menuju masa depan. Tapi yang catatan penting sebenarnya dari saya adalah kalau perikanan kita kurang begitu maju kok, yang seperti Pak Mul bilang meredup, karena banyak industri sekarang mau bangkit tidak bisa, yang sudah kadung kolaps karena moratorium dan sebagainya itu sekarang kan mau bangkit lagi nggak bisa. Ada pabrik yang sudah tutup 10 tahun ya di Bitung itu hampir. Itu bukan karena dampak COVID kemarin atau memang isunya? Memang dari dampak kebijakan yang tapi untuk recovery lagi, refresh lagi, para investor itu dia mikir gini, sekarang persepsi dari Indonesia sekarang perikanan itu nggak menarik lagi lah, kalau untuk bisnis nggak begitu menarik gitu. Jadi daya tarik investasinya rendah. Nah gitu. Sekarang kalau kita berangkat dari pemikiran seorang Gus Dur bahwa kita harus bisa memanfaatkan laut dengan semaksimal mungkin untuk sebuah negara. Kemudian kita melihat fenomena yang pengusaha di bidang perikanan menjadi semakin tidak begitu berminat. Kira-kira apa yang menjadi kekhawatiran kita tentang fenomena itu, Pak? Kalau saya begini, paling tidak seharusnya dengan potensi laut yang begitu luas. Karena begini, sejak UNCLOS tahun 82, lalu Indonesia meratifikasi dan memperjuangkannya oleh pahlawan-pahlawan kita, Pak Muhtar, Kusuma Atmaja, Pak Hasim Jalal itu, sehingga Indonesia mendapatkan perluasan tambahan luas laut begitu besarnya sampai CTE. Betul. CTE itu kan status perairannya adalah hak kedaulatan ekonomi. Bukan kedaulatan penuh, Pak ya. Bukan wilayah teritorial ya. Tapi sumber daya ekonomi di atas laut maupun di dasarnya itu milik Indonesia sekarang. Tapi pertanyaannya, apakah jadi ikan pun potensi ikannya nambah karena ikan-ikan di high seas itu kan ikan-ikan yang bernilai mahal. Itu kan seperti tuna apa dan sebagainya. Itu Indonesia sudah pandai lah mengelola itu. Tapi persoalannya kan kemudian di dalam industri di tengah dan di hilirnya, gitu kan. Di hilirnya itu kita kan kelemahan karena kan ikan itu kalau added value-nya makin tambah kalau diproses di dalam negeri, diekspor. Gitu betul kan? Pak. Gitu kan. Tapi processing industri kita kan kalah dibandingkan Thailand, Filipina masih kalah gitu kan. Dan mereka bahan baku nyari dari mana-mana secara legal maupun ilegal ya. Berarti transshipment ini juga menjadi satu hama, Pak ya, untuk bisa. Ya, itu tergantung sudut pandangnya. Kalau semua didaratkan di Indonesia dulu baru diekspor, baru nilai tambah. Tapi tidak semua ikan juga bernilai tambah kalau diolah. Sebab ikan itu punya sifat yang sangat berbeda. Kalau dia makin hidup, itu makin mahal. Kalau kita di restoran kan, kalau kita di restoran Bandara Jakarta misalnya, beli ikan yang masih dipertahankan hidup, dimasak pasti mahal, berkali lipat. Tapi ikan makin diolah makin murah. Coba ikan kalengan kan murah-murah. Karena dia padahal kualitas, di situ ada proses produksi berapa ya? Iya, tapi kan itulah di situ keahliannya orang-orang bisnis itu. Kalau tuh di kaleng itu adalah ikan-ikan yang harga nilainya murah, nggak bisa dimakan hidup. Apanya? Kan beda misalnya gini. Ikan kerapu merah enak dimakan hidup dong, dimasak pasti lebih enak. Tapi kalau di kaleng kan rugi kan. Yang dikalengkan adalah ikan lemuru yang tidak bisa dimakan waktu fresh gitu kan. Artinya lebih. Jadi ini persoalan strategi bisnis itu sudah alami. Tinggal kita Indonesia itu mau mengarah kemana. Pak Ji, kalau kita bicara soal ikan, ini kan sumber daya terbarukan, Pak ya. Tetapi kita masih ada satu kekhawatiran tentang overfishing lah, artinya penangkapan yang bisa melebihi. Nah, kita tentu ada pemikiran bagaimana supaya sumber daya ikan ini tidak punah, sustainable-nya menjadi terganggu. Ini kalau di Kementerian Kelautan Perikanan dulu di wilayah
Direktorat apa nih Pak? Dirjen Perikanan Tangkap. Perikanan Tangkap. Ya, saya dulu Sesdijen. Okay. Jadi begini, kan ada teori ya. Yeah. Kebetulan saya sekolah S2 S3-nya IPB lah, perikanan. Oh. Jadi begini, doktor saya PP ya. Yeah. Jadi begini. Yeah. Teori ini kan dari fakta gitu ya. Yeah. Ada di namanya stok ikan. Stok ikan. Yeah. Jadi dari wilayah laut Indonesia yang ZTE itu sampai ZTE sekarang dibagi 11 wilayah pengelolaan perikanan WPP di seluruh Indonesia. Dibagi-bagi. Yeah. WPP itu berdasarkan ciri khas spesies maupun dominasi spesiesnya. Yeah. Gitu kan. Jadi ada WPP Samudra Hindia itu berarti dominasinya ikan tuna. Oh, zonasi ikan ini Pak. Iya, Oke. Namanya wilayah pengelolaan. Wilayah penangkapan. Penangkapan ya. Nah, dari stok itu asal mualanya adalah berapa sih jumlah ikan yang bermukim di satu area. Ya. Jadi kalau kita hitung setahun yang ada di Indonesia ini, di wilayah perairan Indonesia, dulu pernah dihitung stok ikan itu adanya 6,2 juta ton. Artinya ikan yang ada seluruhnya dihitung di sampling. Caranya sampling namanya stock assessment ya. Pengkajian stok itu dengan pendekatan holistik atau pendekatan biologi, artinya di sweeping pakai jaring troll di semua wilayah penangkapan itu selama setahun kapal itu mensampling, lalu nanti hasilnya diukur secara biologis berapa panjang lebarnya dari jaring mata jaringnya, baru ketemu stok ikan, namanya stok. Nah, stok ikan itu kita ada dua istilah dari stok ikan, yaitu ada yang namanya MSY, Maximum Sustainable Yield, atau potensi lestari maksimal. Itu 6,2 juta ton itu. Nah, kemudian ada jumlah tangkapan yang diperbolehkan, JTB. Jadi maximum catch, total allowable catch. Jadi total tangkapan yang dibolehkan, biasanya seluruh negara itu menganut teori aman itu 80% dari stok. Jadi artinya kalau sekarang angkanya itu sudah stok ikan di Indonesia itu 12 juta tonan. Jadi yang maksimal boleh ditangkap itu kurang lebih 10 jutaan gitu kan. Ikan laut ini, kita bicara potensi ikan laut. Nah, lalu ini dikonversi dengan perizinan, berapa izin yang harus dikeluarkan. Tapi sekarang yang persoalan itu angka MSY yang dikeluarkan Kementerian Kelautan itu meragukan. Karena tidak dikaji berapa tahun itu dengan pengkajian yang interpolasi, tapi tidak dilakukan dengan kayak statistik itu dilakukan populasi pencacahan secara populasi. Jadi hanya pakai estimasi lalu pakai interpolasi, menurut saya nggak akurat. Nah, dampak tidak akurasi ini nanti akan terjadi overfishing karena dikiranya stok ikannya banyak padahal kurang dari itu. Bisa jadi begitu. Nah, overfishing itu bisa dilihat dari ciri-ciri, misalnya hasil tangkapan nelayan makin menurun. Itu berarti overfishing. Nah, makanya di dalam FAO ada namanya safety precaution, artinya kehati-hatian dalam mengeluarkan izin penangkapan. Dan negara lain yang berhasil melakukan pengelolaan ikan dengan sustainable itu Australia, Islandia, Norway, itu bisa menjadi model. Jadi kita bisa ilmiah gitu ya. Nah, oleh karena itu Indonesia ini kalau mau perikanan tangkapnya bagus, maka harus ada angka yang clear, jelas, dan sesuai dengan kaidah stock assessment untuk ikan yang bisnis gampang. Menurut saya tidak terlalu sulit, tidak terlalu makan biaya, karena bisa menggunakan pendekatan holistik maupun menggunakan pendekatan analitis. Holistik itu artinya kita sampling kayak quick count, seperti quick count bisa. Model quick count itu bisa sampling di berbagai penangkapan lalu kita ukur. Nah, baru nanti perizinan dikeluarkan apakah sekarang berbasis kuota itu bagus, tapi harus dilanjutkan. Cuma sekarang persoalannya kan kembali kepada dunia usaha. Apakah dunia usaha bisa menerima setiap kebijakan? Yang saya lihat banyak demo-demo barangkali berarti itu kebijakan itu belum biasa lah. Kan kalau pelaku usaha nelayan kan demo protes bisa biasa aja. Tapi maksud saya kementerian juga harus mengadres atau mendengar masukan-masukan itu supaya kebijakannya tidak sesat gitu kan, tidak salah. Karena untuk tadi sustainable tadi itu tidak mudah karena ada model-model. Ada model pengelolaan yang itu sangat ilmiah,
dipraktikkan di berbagai negara yang berhasil. Kita tentu tidak bisa benchmarking perikanannya di pengelolaannya model Thailand, model Filipina, model Malaysia yang bisnis mereka lautnya kecil tapi dia nangkapnya di luar, yang bisa jadi sering juga nyebrang ke laut kita gitu. Ya itu Pak Haji, kalau kita bicara soal produktivitas ini, Indonesia ini kalau tidak salah masih menempati urutan kedua setelah Cina, setelah itu Amerika dan Kanada kalau tidak salah. Kalau kita melihat ke belakang tentang pembentukan Kementerian Kelautan Perikanan, meskipun dulu namanya Departemen Eksplorasi Laut, kemudian Departemen Kelautan dan Perikanan, sesungguhnya yang ada di dalam pemikiran, mohon maaf sekali lagi, seorang Gus Dur, itu sesungguhnya menyasar kepada kuota penangkapan ikan kah? Atau nilai, apakah itu dari hasil pungutan tadi, yang berkontribusi kepada negara? Kira-kira gimana Pak? Nah, kalau saya pemikiran yang original, yang genuine ya, artinya yang asli membangun sektor itu kan untuk kesejahteraan rakyat. Harus, karena itu udah pada pemikiran Gus Dur juga saya kira sama. Karena itu dasar dari undang-undang itu kan. Jadi departemen juga tidak haruslah bahwa mengutamakan PNBP menyampaikan kesejahteraan rakyat. Karena begini bisa jadi pungutan makin besar itu PNBP masuk kementerian besar, tapi nelayan kecil, nelayan pengusaha itu susah karena pungutannya terlalu besar. Betul. Itu kan itu. Jadi itu harus ada satu trade off, harus ada satu kombinasi yang bagus, di mana pola-pola pemerintah, intervensi pemerintah di dalam berbagai hal kan memang selama ini juga sudah dilakukan. Misalnya subsidi. Perlu diketahui bahwa sampai hari ini pemerintah memberikan subsidi yang sangat besar untuk solar bagi para nelayan. Nah, tapi kalau misalkan pungutan tadi masuk ke PNBP, tapi kan kepada APBN, Pak. Kalau itu nyata-nyata dirasakan betul, kontribusi akhirnya itu juga untuk kesejahteraan masyarakat, mungkin masyarakat bisa menerima, Pak. Iya, tapi kan ada yang langsung, ada yang tidak. Yang sekarang persoalannya kan yang langsung pungutan itu kan langsung dirasakan menjadi beban tambahan biaya. Sekarang kan kita bicara biaya operasional sebuah kapal misalnya nih. Kapal apakah milik nelayan, apakah milik pengusaha yang skala kecil, skala besar, itu sama aja. Begitu keluar ke laut mau nangkap, itu komponen biaya terbesar itu bahan bakar. Yang kedua logistik yang lain. Yang ketiga pungutannya. Nah sekarang dengan ditambahkan pungutannya makin besar, artinya total biaya operasi membesar. Nah sekarang pertanyaannya, apakah perizinan yang diberikan ini menjamin bahwa ikan hasil tangkapan, karena perizinan kan diatur daerah tangkapannya. Misalnya si A minta izin ke Arafura, dikasih izin ke Samudra Hindia, misalnya, belum tentu dapat sesuai idaman dia yang sementara Arafura sudah penuh, sudah overfishing kan harus itu harus dipindahkan ke yang masih underfishing. Tetapi total produksi penangkapan belum tentu menutupi biaya. Jadi usaha itu kan mesti dilakukan dua hal. Untuk usaha perikanan tangkap bisa sustain, itu paling enggak profit margin para pengusaha maupun nelayan mencukupi untuk hidup kan. Paling tidak wajar pada profitnya. Tapi kalau misalnya biaya operasi itu mepet, ikannya juga susah nyarinya karena salah ngitung. Tadi pemerintah ada kesalahan dalam MSY-nya, dalam stoknya. Dan jadi ini persoalan yang perlu diselesaikan. Tetapi intinya gini, bangun kelautan itu juga sumber daya alamnya bukan hanya ikan loh. Kita kan selalu melupakan, buktinya terbukti dengan berbagai pungutan perizinan di non perikanannya di kelautan, hasilnya cukup besar. Kayak izin gelap sekarang banyak IT sehingga banyak kabel laut untuk apa namanya tuh istilahnya apa tuh yang kabel-kabel yang untuk digital itu kan melalui bawah laut kan banyak microwave kabel itu kan. Nah, itu menghasilkan biaya yang cukup besar. Kemudian dari penggunaan ruang laut yang tadinya nggak bayar jadi bayar. Jadi artinya kalau total pendapatan ke sektor kelautan perikanan dari PNBP, apakah memang sekarang mau semuanya dibesarkan atau justru yang besar ini mensubsidi yang kecil sehingga tergairah lagi orang nangkep ikan. Tapi kalau sifatnya begini, perikanan itu sifatnya open access dalam teori ya. Open access artinya gini, jumlah nelayan atau pengusaha perikanan yang menangkap di laut itu sangat tergantung dari hasil. Begitu mulai rugi ya dia pindah pekerjaan. Open access. Tapi yang diinginkan kita kan total. Artinya agregat produksi perikanan itu produksinya meningkat karena kita sumber dayanya tadi
dari anggaplah hitungannya betul pemerintah MSW 12 juta ton, kita mau nangkep berapa? Nah, tetapi kan perikanan ada perikanan budidaya. Jadi kalau kita masih nomor 2 sesudah Cina dari sisi produksi ikan, itu kan kita harus ingat ada budidaya juga. Cina itu besarnya karena budidaya, bukan dari laut. Pak, ya? Budidaya. Budidayanya bisa sampai 20 juta tonan gitu. Pak, kembali kepada pungutan yang dianggap menjadi sebuah sumber PNBP tadi itu. Seberapa jauh kita bisa mengontrol untuk melakukan pungutan sesuai dengan regulasi yang ada bagi kapal-kapal asing, Pak? Kalau itu mereka ada di daerah ZEE yang sebetulnya bukan kedaulatan penuh kita di sana, artinya negara lain masih memiliki hak untuk mengeksplor di situ. Itu kemungkinannya besar nggak sih, Pak, untuk bisa? Nggak bisa kalau sekarang kapal asing nangkep ikan di ZEE tanpa izin itu ilegal, harus kita habisi. Makanya zaman saya dulu Dirjen Pengawasan itu saya tenggelamin aja. Kalau Bu Susi kan era sesudah saya ya, saya nggak ngikuti. Tapi kalau saya, makanya kemudian waktu itu kami mengusulkan ke DPR ada amandemen Undang-Undang Perikanan nomor 45 yang membolehkan penegak hukum itu melakukan tindakan termasuk penenggelaman kapal dengan alasan-alasan yang bukti yang cukup, kan gitu kan. Lalu diatur dalam SOP-nya, caranya bagaimana. Sebenarnya itu untuk mengurangi masalah. Karena begini, kalau kapal ilegal ditarik ke pengadilan, biaya kru kita, bahan bakar lalu harus memberi makan kru. Buat saya nggak masuk akal. Itu salah satu pertimbangan langsung dieksekusi di lokasi. Dieksekusi karena apa? Yang penting kita tidak melanggar HAM kan. Jadi kapal itu ibaratnya begini. Saya pernah konsultasi dengan Kejaksaan Agung segala macam kan. Dan dari Kejaksaan itu memberikan hal yang sangat bagus ke saya bahwa apapun namanya itu kapal atau handphone, kalau dipakai untuk kejahatan boleh dong dimusnahkan. Orangnya yang tidak boleh. Nah, kalau di ZTE itu orang melakukan pelanggaran penangkapan ikan ilegal itu bukan kriminal, karena ZEE itu adalah perairan internasional, jadi ada perlakuan khusus. Makanya waktu kita tahan itu bukan ditahan namanya, itu masuk dalam detention center yang statusnya bukan tahanan. Jadi kita siapkan tempat untuk dia tetap di kapal, tapi kemudian dikasih makan, dan itu merepotkan sekali. Jadi itu masuk kos yang harus kita keluarkan. Jadi langkah penenggelaman kapal yang kemudian dilegalkan dalam Undang-Undang 45 itu dalam keadaan terpaksa, tapi orangnya dikembalikan. Jadi tekniknya adalah misalnya saya membawa kapal operasi patroli ada 3 kapal patroli, lalu menangkap 13 kapal, mereka dalam grup yang selalu mereka dalam grup yang satu itu ada motherboardnya. Motherboardnya itu yang canggih banget. Dia punya radar, punya hubungan langsung ke pimpinan perusahaannya segala macam kan. Nah, kita nggak kurangan akal. Saya dengan kapal 43 operasi senyap, radar semua matikan, lampu matikan. Jadi kita dadak gitu, mereka masih nebar jaring, jadi nggak sempat lari kan. Akhirnya kru dipindahkan ke kapal-kapal yang bagus, misalnya dari 13 kita pilih 3. Kita pulangin, kita dorong ke negaranya. Yang 10 kita tarik, kita cek semua. Yang diulangin kita berikan beras segala macam. Kapal itu ditenggelamkan di posisi tentu yang aman, yang tidak merusak terumbu karang dan sebagainya. Sehingga persoalan selesai di situ, nggak perlu proses di pengadilan, dan itu dibakukan dalam Undang-Undang Amandemen Perikanan. Oleh karena itu kepemimpinan di Kementerian Kelautan berikutnya termasuk Bu Susi masih melakukan itu karena pertimbangan tadi, Pak. Saya nggak tahu, tapi yang saya lihat adalah dia menggunakan proses KUHAP yang harus dibawa ke pengadilan, padahal Undang-Undang Perikanan itu lex spesialis, di mana hukum acaranya itu sudah diatur tersendiri, kecuali yang pasal tidak ada baru lari ke KUHAP, ke Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kalau di KUHAP harus diputuskan dulu di pengadilan, baru kalau mau ditenggelamkan silakan. Itu kan sama aja, prosesnya justru tidak efisien kan. Jadi banyak. Nah, tapi intinya gini, Pak Mul, negara kita dengan laut yang begitu luas, sumber daya alam kekayaannya itu bukan hanya ikan. Jadi kita juga harus mulai mengeksploitasi sumber-sumber mineral bawah laut yang menurut hasil, sekarang saya melihat langsung waktu itu memberikan izin kapal riset NOAA dari Amerika yang punya kapal selamnya untuk memfoto kapal selam ini sampai 15.000 meter. Itu di sepanjang trans gempa dari Sulawesi Utara ke Sangihe sana. Itu ada vulkano bawah laut.
Oh, Saya lihat videonya langsung waktu itu, yeah. karena sebelum dirilis kan saya sebagai dirjen harus meng-approve dulu mana yang menjadi rekaman kita. Di videonya masih ada bagaimana patahan lempeng yang berpotensi tsunami dan gempa itu kelihatan di foto. Terus ada gunung nyala di bawah laut, ada ikan-ikan krustasea lah, kerang-kerangan yang ini aktif Pak ya, gunung aktif di bawah laut, kedalaman 15.000 meter. Terus di situ ditemukan logam mulia yang harganya mahal sekali kan, seperti germanium, ada berlian intan yang karatnya sangat tinggi. Dan itu belum bisa dieksploitasi sekarang. Karena sekarang peran di Kementerian Sumber Daya Mineral kita SDM harusnya sudah lebih. Ya kita nggak tahu karena di situ ada tumpang tindih juga sih kewenangan kelautan dan perikanan. Kalau apakah sekarang misalnya selain migas itu kan dari dulu selalu kalau bicara migas baik offshore onshore itu kan kewenangannya di Kementerian SDM itu udah pasti kan secara teknis. Tapi kewilayahannya kan ada di Kementerian Kelautan misalnya gitu. Tapi kalau sekarang untuk sumber daya ikan lalu yang lainnya bagaimana? Tapi kalau intinya kalau mau mengeksploitasi laut dalam itu butuh teknologi tinggi. Kita offshore kita aja maksimal berapa meter, ratusan kan, tidak ribuan ya. Tapi kalau yang tadi sumber daya logam mulia yang begitu mahalnya kalau diangkat. Sekarang misalnya lagi ngetren lagi rare earth itu tanah jarang. Kan tapi logam tanah jarang. Itu kan tapi waktu mau dieksploitasi juga padahal di daratan itu harganya mahal tapi kan masih ada kendala di teknologinya kan. Jadi tapi itu kan Indonesia punya potensi juga. Rare earth itu. Jadi potensi kita banyak yang masih katakanlah untuk turunan sampai kiamat masih bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Tapi intinya kalau kelautan perikanan ini ada persoalan juga begini, masalah persepsi Pak Mul. Jadi kalau bicara poros maritim tadi di pembukaan kan ada perbedaan yang sangat fundamental antara maritime dan marine. Maritime dan marine. Makanya kalau Kementerian Kelautan itu bahasa Inggrisnya itu Ministry of Marine Affairs and Fisheries. Jadi marine. Marine itu lebih cenderung ke biologi. Biota. Tapi kalau maritime cenderung di wilayah laut di permukaan. Jadi kalau bicara maritim itu domainnya di Kementerian Perhubungan. Tapi kalau marine domainnya ada di Kementerian Kelautan Perikanan. Jadi itu yang membedakan. Dan ini banyak orang tidak memahami. Dan yang kedua juga soal wilayah laut. Kalau bicara wilayah laut maka sebenarnya harus kita bagi dua secara umum. Satu yang menjadi yurisdiksi laut teritorial, di mana kedaulatan penuh ada di pemerintah Indonesia, termasuk kedaulatan hukum. Makanya kepolisian itu yurisdiksi hukumnya hanya sampai di teritorial 12 mil. Mereka mengklaim bahwa selaku penyidik tunggal mereka mengklaim penyidik tunggal itu enggak ada istilah penyidik umum penyidik tunggal. Makanya PNS itu yang direkrut oleh polisi, ditraining oleh polisi menjadi penyidik di sektor tertentu. Kan bukan penyidik tunggal nggak ada. Penyidik tunggal nggak ada. Penyidik umum polisi punya struktur lembaga pembina penyidik PNS ada PPNS penyidik pegawai negeri sipil. Jadi kalau ZTE sudah pasti bukan domainnya polisi. Tapi kalau undang-undang yang berkaitan dengan ZTE, Angkatan Laut bisa sebagai salah satu dulu penyidik tunggal ZTE itu Angkatan Laut. Kalau sekarang sudah ada perikanan. Kalau di zona tambahan di 24 mil Bea Cukai. Bea Cukai punya kewenangan penyidikan. Makanya Bea Cukai punya patroli karena itu wilayah Pabean 24 mil. Kan harus dipahami itu. Kalau polisi hanya 12 mil. Perhubungan laut juga hanya 12 mil karena di lalu lintas pelayaran di wilayah teritorial. Pak Haji, saya juga pernah mendengar bahwa peran kelautan Kementerian Kelautan Perikanan itu dalam konteks wilayah laut perbatasan juga punya dia. Ada direktorat yang care untuk pulau-pulau terpencil dan daerah pesisir, Pak. Apakah ini memang memiliki peran di dalam konteks perbatasan laut? Kalau perbatasan itu sudah dikelola langsung oleh Badan Pengelola Perbatasan Nasional. Singkatnya BNPB, Pak. Pengelola perbatasan. Tapi kan, itu asumsinya untuk wilayah darat. Termasuk laut. Tapi kalau pembinaan potensi, termasuk potensi masyarakat pesisir lah, itu adanya di kelautan.
Dan kita kalau mau potret perbatasan laut kita bagus ya, maka kehadiran kapal-kapal patrolinya PSDKP harus sering. Itu untuk dalam rangka deter. Jangan kita mengerahkan perbatasan sampai situ pakai kapal perang, itu kan kesannya itu kan bahkan kedaulatan. Jadi kan kadang-kadang ini penting ya, persepsi ini penting gitu loh. Jadi mana saatnya yang sipil dikedepankan, angkatan laut di belakang. Tapi kalau kapal patroli Cina misalnya, dia itu fungsinya lebih preemptif. Jadi dia tuh ngawal kapal-kapal ikan yang nangkep di perairan kita. Itu kejadian itu terjadi di zaman saya juga, konflik kapal patroli Cina. Tapi kalau itu kan patroli sipil loh, bukan kayak Coast Guard Coast Guard kita. Nah, jadi makanya kalau misalnya kita mau kapal patroli nasional yang tidak memiliki, artinya kewenangannya menjaga wilayah laut, itu harus ada Coast Guard yang satu badan kayak di Amerika. Tapi kalau angkatan lautnya hanya untuk kepentingan tempur, persiapan tempur. Janganlah kemudian angkatan laut yang sudah terbatas anggarannya itu dipaksa-paksa suruh ngurusi patroli yang nggak perlu gergaji laut gitu. Terlalu berat cost-nya kan terlalu tinggi. Karena kapal perang itu desainnya untuk memang interdiksi, untuk mencegah seperti macannya. Tapi kalau yang kucing-kucing ya cukup orang-orang kapal-kapal sipil kan. Gitu. Oke, masih. Sekarang kembali kepada pembentukan Kementerian Kelautan Perikanan. Tentu masyarakat sangat berharap. Barangkali mereka tidak terlalu jauh berpikir tentang pendapatan negara dari sektor laut. Tetapi di dalam konteks posisi mereka sebagai nelayan tradisional ini, maka sebetulnya kita bisa mengatakan tidak jauh dari persoalan perut, Pak. Artinya kita harus bisa menjaga pada saat pemerintah berupaya untuk mengeksplor kelautan dari aspek yang sekarang lagi di persoalan digital, kemudian kapal-kapal nelayan asing. Tetapi kan kita harus berpikir bagaimana nelayan tradisional betul-betul bisa lebih merasakan keberadaan KKP dibanding dengan sebelum ada KKP. Ini yang menurut saya menjadi harapan yang paling mendasar bagi mereka. Nah, ini pembinaan maritim pembinaan masyarakat pesisir sudah menyentuh ke persoalan-persoalan yang mendasar kebutuhan mereka atau belum? Sebetulnya kalau lihat dari flashback ke sejarah waktu saya masih aktif gitu ya di kementerian itu, banyak sekali pola-pola pemberdayaan masyarakat. Bahkan ada direktorat yang menangani pemberdayaan masyarakat pesisir. Lalu ada program PEM namanya. Saya nggak tahu apakah masih berjalan. Jadi pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Ekonomi masyarakat pesisir. PEMP ya. Saya nggak tahu. Itu bagus karena apa? Siapapun masyarakat yang tinggal di pesisir itu diberdayakan dengan menyalurkan kredit-kredit bantuan untuk kayak UMKM lah. Lalu ada approval dari kementerian, dilakukan satu analisis, kelompok masyarakat pesisir mengajukan, lalu mereka dapat kredit-kredit usaha, bahkan diberikan bantuan-bantuan yang sifatnya bantuan langsung bukan beras, tapi seperti alat-alat penangkapan yang simple, cool box apa segala macam. Dulu sampai bantuan kapal pernah juga. Tetapi sebetulnya yang dibutuhkan nelayan kan bukan bantuan dalam bentuk seperti mungkin dari sisi perbankan ya, misalnya modal kan mereka nggak bankable. Masyarakat pesisir rata-rata tidak bankable lah. Kita kalau mau pinjam, kalau kita mau pinjam uang di bank kan bisa. Jadi saya sampai sempat frustasi, ini katanya ada kur yang tanpa agunan, tapi begitu berhubungan dengan bank tetap aja tetap butuh agunan. Alasannya itu kan peraturan dari BI Pak, istilahnya basa-basi masyarakat. Tapi sebenarnya kami sebagai bank ya nggak bisa ngasih pinjaman tanpa agunan, nggak bisa. Jadi program kur yang tanpa agunan sekarang mungkin sudah mulai jalan, tapi dengan pola yang tertentu. Tapi bayangan saya begini, andaikan ada Bank Indonesia yang kayak di Malaysia, itu ada bank perkreditan untuk nelayan, tetapi APBN-nya Kementerian Pertanian ya misalnya, itu diambil untuk jaminan kolateral. Lalu diambil, sehingga sekarang yang jadi persoalan kan gini, NPL, non-performing loans atau kredit macetnya berapa sih? Nah, jadi sebetulnya dana KKP kalau mau dialokasikan sebagai jaminan kredit bank untuk masyarakat untuk tanpa agunan, agunannya pakai ini. Bank pasti mau. Nanti mereka pengembaliannya kan kalau nelayan tradisional kan harian ya, harian nangkep, ya udah dia dijual di koperasi misalnya, ada koperasi, nanti uangnya nyicil di bank. Andai kan terjadi kredit macet pun, kalau di Malaysia ini, saya contoh Malaysia yang saya pelajari karena
setahun saya belajar waktu itu jadi dirut perikanan di Malaysia, jadi saya saya pernah ya. Jadi kemudian pemerintah menganggap nggak apa-apa. Dana bergulir yang ditaruh itu berkurang, dianggap itu daripada dipakai itu bantuan-bantuan langsung yang hilang begitu. Tapi bantuannya berupa itu. Sehingga di Malaysia itu misalnya ada remaja pemuda yang baru lulus S1 perikanan misalnya mau bekerja dikasih fasilitas juga. Kredit untuk dia mengembangkan kewirausahaan. Sebab di problema di nelayan itu kan satu pendidikan. Iya. Betul, Pak. Jadi bayangkan menyedihkan nggak misalnya pendidikan perikanan di Indonesia begitu banyak, tapi begitu lulus bekerja padahal kerja di bank. Bukan memberdayakan nelayan ini, bukan jadi wirausahawan. Jadi nelayan ya begitu-begitu aja. Dia ada tokenya, ada tengkulaknya, semua terikat di situ, terjebak di dalam jebakan Batman lah kan gitu. Jadi kembali lagi ke masyarakat maritim, etalase bagaimana sebuah negara maritim itu nyata-nyata mensejahterakan masyarakat maritim. Pak Aji, sesungguhnya sangat menarik. Perbincangan ini barangkali hampir tidak bisa kita akhiri dalam batasan waktu, tetapi saya kira keterbatasan waktu tetap menjadi kendala kita. Sahabat Indonesia, perbincangan kita mengenai persoalan laut kita begitu sangat luas. Barangkali waktu yang sudah sangat padat, sangat singkat ini itu membuat kita seolah-olah menjadi penasaran untuk berbicara masalah kelautan lebih jauh. Tapi yang paling penting adalah kemajuan kesejahteraan masyarakat pesisir, terutama nelayan tradisional, adalah tetap menjadi sebuah harapan besar bagi mereka yang menjadi masyarakat nelayan. Apapun yang bisa dieksplor oleh negara melalui kelautan, ujung-ujungnya harapan nelayan kita, masyarakat pesisir, adalah tetap memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan mereka. Kesempatan berikutnya kami tetap akan mengundang Pak Aji Sularso untuk bicara lebih jauh. Salam sehat.